Oke, semuanya sudah jelas, semua sudah terbaca, semua sudah ya terupgrade tentang rekayasa kejadian persekusi dan eksekusi yang terjadi di Mojolawaran Gabus. Tak lain dan tak bukan, yaitu adanya keterlibatan kuat dari dalam keluarga di Karangkonang ya. Itu urusannya sudah berkaitan dengan dendam pribadi atau urusan keluarga tetapi pengen menangnya sendiri. Kita menitipkan uang senilai 65 juta kepada orang itu, dijanjikan untuk menjadi guru SMP, dijanjikan untuk menjadi honorer dan sebagainya, tetapi oret-oretannya itu tidak jelas. Lalu kita minta agunan. Waktu itu minta sepeda motornya itu saya sita Mega Pro. Dengan jalan baik-baik saya pinjam pagi-pagi gitu, sore ya. Lalu kita pakai, tetapi ternyata hal itu tidak membuat mereka jera. Jadi malah justru saya dilaporkan di kepolisian terkait pencurian kendaraan bermotor. Jadi itu sebenarnya saya berniat untuk baik-baik ya, berkomunikasi, wong namanya dititipi uang terus beli panter, terus bangun rumah, terus ini kan ya jadi panas Pak Wong. Kita sendiri mencari kerja dan berharap dibantu, tapi ternyata uangnya dipakai dan ditagih sulit. Kita minta uang itu tidak bisa, katanya habis untuk beli roti dan lain sebagainya, lempar-lempar perkara seperti itulah yang dilakukan si J itu, dan kita dipermainkan. Selanjutnya kita juga melamar di Kejaksaan ya, Mahkamah Agung, kita titip uang 85 juta. Terus kita juga titip uang ke Saudara Endang Asih, uang jadi 25 juta, ya jablas. Jadi kami sudah berusaha berkali-kali untuk menjadi ini dan itu, tetapi ya maaf gagal semua. Termasuk cita-cita ingin menjadi tentara, menjadi TNI, polisi, semua gagal. Maka dari ini kami menginginkan ya, menyampaikan bahwa ini adalah sebuah rencana kejadian sudah lama yang sudah dirancang sedemikian matang sehingga tidak mungkin hal ini untuk diselesaikan, tetapi tetap harus dirumuskan. Jadi saya menyampaikan kepada kepolisian ini adalah suatu peristiwa beruntun berlapis yang sudah direncanakan matang oleh si J itu tadi dan kroni-kroninya. Terus memberi sinyal akan mengkriminalisasi saya dengan jalan mengadu domba saya dengan ibu saya, dan mengadu domba saya dengan ipar saya, mengadu domba saya dengan adik saya, terakhir mengadu domba saya dengan istri saya, dan berhasil. Yaitu istri saya dihasut, direkayasa, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga kabur dari rumah, dan saya direkayasa, dipersepsi sebagai seorang gangguan ODGJ dan sebagainya. Itu saya minta penjelasan kepada yang terkait, apakah itu momen itu keinginannya sendiri atau atas keinginan orang lain. Jadi murni saya menyampaikan ini menduga bahwa apa yang dilakukan oleh WW itu adalah keinginan orang lain atau hasutan orang lain. Maka dari ini harapan saya agar supaya kasus ini kami dorong untuk dilakukan penyelidikan tambahan, dilakukan pengungkapan, penyidikan sehingga dapat dilakukan
keterangan yang lebih jelas, reka perkara yang lebih jelas, rekam jejak yang lebih jelas, sampai dengan kasus ini terang benderang. Jadi saya meminta kasus ini saya sampaikan kepada kepolisian agar dengan harapan menjadi catatan agar nanti keterangannya itu sinkron, Pak. Karena selama ini kan saya sendiri yang dihadapkan pada permasalahan, dipanggil di kepolisian belum datang, tetapi para pelapor itu berkali-kali sudah melaporkan saya dalam kaitannya satu dan lain hal yang belum juga menjadi pokok permasalahan itu semakin jelas. Jadi itu saya hanya bisa meminta dan memohon adanya supremasi hukum terhadap semua kejadian peristiwa perkara yang saya alami selama ini berkaitan dengan eksekusi persekusi awal yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, oknum anggota polisi Polsek Sukolilo Polres Pati dengan Indah Wayu Widiawati. Jadi satu poin saja, apakah kasus ini memenuhi unsur atau tidaknya saya serahkan sepenuhnya kepada kepolisian, paling tidak itu menjadi petunjuk. Namun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan al-azhar tentu tetap saya sampaikan agar menjadi catatan bahwa di situ ada permasalahan-permasalahan lain, termasuk juga izin kependudukan atau perpindahan penduduk yang tidak sehat atau tidak jelas, karena kami membutuhkan sesuatu itu jelas, tidak singget-singgetan seperti itu, karena apapun yang berkaitan dengan kasus tetap saja akan menjadi kasus sampai mungkin tulang memutih. Jadi jangan harap saya akan berharap atau saya berhenti untuk mencari titik terang atau solusi dari peristiwa ini. Karena peristiwa ini sungguh sangat menciderai rasa keadilan dan membuat orang pusing, membuat orang sumuk, membuat orang gregetan karena memang tidak ada solusinya. Jadi sedangkan yang kita cari adalah solusi, resolusi, restoratif of justice sebagaimana harapan yang selama ini kita harapkan. Demikian apa yang saya sampaikan kepada kepolisian, terutama adalah Bapak Kapolsek Gabus. Atas kerjasama yang baik dari Bapak Kapolsek, kami sampaikan terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.